Teman-teman, sekarang saya akan membahas sebenarnya apa sih makna dari jembatan yang teman-teman waktu itu buat. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus gambar jembatan? Oke, jadi gambar jembatan yang kemarin dibuat itu tujuannya adalah persiapan teman-teman sebelum bertugas lektor. Kita itu pasti punya yang namanya masa lalu. Masa lalu yang mungkin kita nggak suka, trauma-trauma di masa lalu yang kita, aduh kalau bisa nggak sih ini dihapus, di-delete gitu ya, dibuang ke tong sampah gitu ya. Terus kita punya menjalani masa sekarang dan kita menjalani yang namanya masa depan gitu. Jadi kemarin di gambar jembatan atau untuk teman-teman yang belum gambar, boleh digambar. Gambar di bagian kiri jembatan itu artinya masa lalu kita. Dulu mungkin teman-teman ada yang pernah dibully, atau teman-teman punya pengalaman gak enak ketika public speaking, bicara di depan publik, terus orang-orang ketawain teman-teman semua di sini. Terus misalnya gagal membawakan sebuah materi atau gagal membacakan sebuah bacaan dengan baik, sehingga kita jadinya trauma. Nah, teman-teman ketika bertugas hal-hal seperti itu dibuang aja dulu. Kita boleh belajar dari masa lalu. Kita boleh belajar dari pengalaman-pengalaman yang gak enak. Tapi rasa sedihnya, rasa kecewanya, rasa gak enaknya itu teman-teman perlu singkirin. Tapi diambil apa yang bisa saya pelajari dari momen saat itu. Nah, di bagian tengah itu adalah bagaimana kondisi teman-teman saat ini. Boleh teman-teman itu tanyakan ke diri teman-teman sendiri, apa sih yang sebenarnya udah jadi bekal aku yang bagus ketika bertugas. Kalau kita nggak cukup mengenal diri kita boleh loh nanya sama orang terdekat kita ya di gereja Paulus, di bagian lektor. Ada nggak ya bestie aku yang mungkin bisa memberikan komentar, oh saya sudah bagus di bagian artikulasi, oh saya sudah bagus dalam eye contact, tapi perlu memperbaiki di beberapa hal. Bekal yang ada di tengah ini, di kondisi teman-teman yang sekarang, dan mau belajar dari yang kemarin, itu bisa membuat teman-teman berjalan menjadi seorang lektor yang hebat di masa depan gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin prosesnya itu pelan, ada yang mungkin 1-2 kali latihan belum cukup, tapi perlu latihan mandiri, latihan ekstra di rumah gitu ya. Teman-teman bisa lakukan. Misalnya teman-teman merasa di gereja kesempatan aku untuk baca di podium itu kan ya udah sekali lalu diberi komentar sama teman-teman di lektor. Tapi kalau merasa kurang, teman-teman sangat boleh di rumah latihan sendiri dan membuat prosesnya itu mungkin sedikit lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita melihat ada orang yang kok dia langsung bagus sih, prosesnya tiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang perlu diingat adalah belajar dari pengalaman masa lalu itu boleh, tapi juga jangan terpaku sama pengalaman negatifnya gitu ya. Kita ambil apa yang bisa diperbaiki. Kalau dulu kita misalnya gak punya eye contact yang bagus, terus diketawain orang, atau misalnya intonasi kita berlebihan, orang-orang ngomongin kita di belakang gitu ya. Nah, gak usah dibawa bagian bapernya, rasa sedihnya itu mungkin bisa disingkirkan dulu, tapi kita ambil maknanya. Oh, dulu saya diketawain karena artikulasinya tuh belepotan gitu ya, artikulasinya terlalu cepat, ngomongnya gak jelas ya, kita perbaiki gitu. Jadi fokus ke sesuatu di masa sekarang yang kita bisa perbaikin supaya kedepannya bisa lebih bagus. Jadi tujuan gambar jembatan untuk membantu teman-teman sebetulnya apa sih yang udah bagus dari saya, dan saya tuh dulu punya apa sih di masa lalu yang membuat saya itu jadi stagnan gitu ya. Fokus aja juga sama orang-orang yang bisa mensupport kita, bukan fokus pada hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk menjadi lektor yang lebih baik. Jadi seperti itu gambaran tentang jembatan ya teman-teman.